Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Memperoleh Pemulihan dari Luka Hati. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan setiap hari. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terluka dan penuh beban. Kami telah mengalami berbagai macam luka dalam hidup kami, mulai dari pengkhianatan, penolakan, hingga kehilangan orang yang kami cintai. Luka-luka di hati ini telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam jiwa kami dan membuat kami sulit untuk bangkit kembali. Hari ini kami mohon agar Engkau melimpahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk merasakan kasih sayang-Mu yang luar biasa dan membimbing kami dalam perjalanan pemulihan ini. Bantulah kami untuk melepaskan semua rasa sakit dan kepahitan yang masih kami pegang teguh. Kami percaya bahwa melalui Engkau, kami dapat memperoleh pemulihan yang sejati dan menemukan kedamaian yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sakit hati adalah pengalaman yang menyakitkan yang dapat menghancurkan bukan hanya hati kita saja, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa kita. Perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, dan merasa dikhianati bisa begitu terasa berat sehingga kita sulit dalam menghadapi semuanya itu. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan dan juga kekuatan dalam Yesus Kristus untuk kita dapat menjadi pulih dari luka hati dan menemukan kedamaian kembali dalam hidup kita. Alkitab menyatakan bahwa secara alamiah hati manusia itu tidak baik dan cenderung mengarah kepada hal-hal yang jahat. Ini semua karena dosa. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudaraku, ayat ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi ia mengingatkan kita tentang kekuatan hati manusia yang luar biasa. Hati manusia itu mampu menyimpan begitu banyak hal, baik itu perkara yang positif maupun perkara yang negatif. Hati dapat menjadi juga tempat cinta kasih, tempat kebaikan dan kemurahan hati. Namun, hati juga dapat menjadi sarang kebencian, sarang kepahitan, dan juga sarang kesombongan. Di sisi lain, ayat ini juga menunjukkan soal kelemahan hati manusia. Hati manusia itu begitu licik, penuh dengan tipuan, bahkan dapat menjadi membatu yang artinya keras. Kita seringkali tidak menyadari apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Kita dapat dengan mudah menjadi tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai akan kebenaran Tuhan. Saudaraku, manusia tidak pernah mengerti keadaan hatinya sendiri dikarenakan pengaruh dosa yang ada di dalam diri manusia.
Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah pernyataan yang tegas, terkadang terasa mencolok. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan saja. Kita semua manusia pernah berbuat kesalahan, melanggar perintah Allah, menyakiti sesamanya, dan gagal hidup sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Hal ini bukan untuk membuat kita menjadi berputus asa, tetapi untuk menyadarkan kita akan kebutuhan soal kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa mencapai kebenaran sesuai dengan standarnya Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa tidak ada yang dikecualikan, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Semua manusia itu terikat oleh sifat dasar yang berdosa. Hal ini yang menghancurkan kesombongan dan klaim kebenaran diri sendiri bahwa dirinya paling benar. Tidak ada, saudaraku, tidak ada manusia yang benar. Kita semua ini orang yang berdosa, dan kita semua membutuhkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang mengetahui keadaan hati manusia? Alkitab memberikan jawaban secara gamblang bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap manusia. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu tentang diri kita, termasuk isi hati dan pikiran kita yang terdalam sekalipun. Tuhan melihat setiap tindakan dan juga perbuatan kita, dan Tuhan akan memberikan keadilan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang dimaksud keadilan Tuhan ini adalah siapa yang bersalah pasti akan dihukum. Siapa yang melakukan kebenaran Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya, pasti akan menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah keadilan Tuhan. Firman Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan adalah penyelidik hati dan batin seseorang. Dia tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di luar, tetapi Tuhan itu juga mengetahui apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Apa yang kita inginkan Tuhan tahu. Dan apa yang kita takutkan pun Tuhan juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Firman Tuhan juga berbicara tentang keadilan ilahi, saudaraku. Tuhan adalah Allah yang adil dan Tuhan akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang melakukan kejahatan akan menerima hukuman. Yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan menerima hadiah-hadiah berkat-berkat Tuhan. Orang yang melakukan perbuatan baik akan diberkati, sedang orang yang melakukan perbuatan yang jahat akan dihukum. Inilah keadilan Tuhan yang tidak bisa kita tawar-menawar. Kita harus selalu berhati-hati, saudaraku, dengan apa yang ada di dalam
hati kita. Karena Tuhan menyelidik sampai ke dasar hati kita. Kita harus senantiasa waspada terhadap kecenderungan hati kita untuk menipu dan juga melakukan hal-hal yang berdosa. Kita perlu bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah dan juga kepada kebenaran firman-Nya untuk menolong kita hidup dengan hati yang bersih, hidup dengan hati yang benar. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup dengan benar, hidup dengan bersih, hanya mengandalkan kemampuan kita, kebaikan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dosa, hati manusia itu cenderung menjadi jahat. Akibat hati yang cenderung jahat inilah yang menyebabkan luka hati pada banyak orang lain. Dan akibatnya banyak orang telah mengalami kepahitan di hatinya karena terluka, karena tersakiti oleh orang lain yang digerakkan oleh hatinya yang jahat. Kabar baiknya adalah kita dapat memperoleh pemulihan hati yang tersakiti ini melalui iman kita kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudaraku, Mazmur 147 yang kita baca ini merupakan nyanyian pujian yang indah untuk merayakan kebesaran dan kasih setia Allah. Firman Tuhan ini yang bagaikan obat penyembuh yang manjur bagi jiwa yang terluka. Ia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kepahitan dan juga patah hati merupakan pengalaman yang manusiawi terjadi dan dialami oleh banyak orang. Kita mengalaminya dalam berbagai bentuk seperti kehilangan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, atau kita mengalami kegagalan dalam hubungan dengan orang, atau kita mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang kita percayai. Luka hati ini, kepahitan hati ini dapat terasa begitu perih dan menguras energi kita, menguras kekuatan kita, membuat kita mempertanyakan kasih dan keberadaan Allah ketika kita sedang terluka jiwa dan hati kita. Namun Mazmur 147 ayat 3 yang sudah kita baca ini membawa kabar sukacita. Allah mengerti dan ingin menyembuhkan kita. Tuhan bukan hanya pencipta yang agung saja, saudaraku, tetapi juga Bapa yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Tuhan melihat air mata kita, mendengar ratapan kita, dan Tuhan itu ingin membawa pemulihan bagi jiwa kita yang hancur, yang terluka. Bagaimana Allah dapat menyembuhkan luka batin, luka hati, luka jiwa kita? Yang pertama, melalui kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak terhingga kepada kita melalui Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus menanggung semua dosa dan rasa sakit kita. Dan Yesus bangkit dengan kemenangan, menawarkan pengampunan dan kehidupan yang baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kasih Allah inilah yang tidak terhingga, yang mampu menyembuhkan hati yang terluka dan membawa pemulihan dalam hidup setiap orang. Meskipun perjalanan pemulihan ini mungkin tidak mudah dalam prosesnya, namun dengan pertolongan Allah, dengan penyertaan Roh Kudus dan dukungan komunitas dari saudara-saudara seiman, kita dapat mengalami kesembuhan sejati dan menemukan pengharapan yang baru, hidup yang baru dengan masa depan yang pasti bersama sukacita di dalam Tuhan.
Yang kedua, saudaraku, melalui Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita membawa penghiburan, membawa kekuatan, dan juga damai sejahtera. Dia menolong kita untuk dapat memahami kasih Allah dan membimbing kita dalam proses pemulihan hati yang terluka untuk disembuhkan. Kita memiliki Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menolong dan menjadi penghibur kita. Roh Kudus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan hati yang terluka dan membawa pemulihan dalam hidup kita. Ketika kita terluka, Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan dan kelegaan yang menyembuhkan. Dia mengerti akan rasa sakit kita, dan dia ingin membawa damai sejahtera ke dalam hati kita. Dia dapat memberikan kita kekuatan dan juga pengharapan untuk menjalani hari-hari yang sulit. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengasihi kita bahkan di saat-saat tergelap dalam hidup kita sekalipun. Saudaraku, kasih Allah tidak pernah berubah. Meskipun kita telah membuat banyak kesalahan atau kita dikecewakan oleh orang lain sekalipun saat semangat kita menjadi hilang, kasih Allah tetap ada pada kita. Kasih Allah yang kekal inilah yang dapat memberikan kita kekuatan untuk dapat bangkit dan kita menjadi sembuh dari luka-luka hati kita, luka-luka pada batin kita. Salah satu hal yang paling sulit ketika terluka adalah untuk dapat mengampuni orang lain yang telah menyakitkan hati kita. Namun, Roh Kudus akan menolong kita untuk kita dapat belajar mengampuni orang lain yang sudah menyakiti kita. Mengampuni ini bukan berarti kita melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi mengampuni itu kita sedang melepaskan rasa sakit, rasa kemarahan kita yang kita rasakan, supaya kita dapat merasakan damai dan sukacita dari Tuhan. Mengampuni orang lain adalah kunci untuk dapat kita mengalami pemulihan akan rasa sakit hati, sakit batin yang kita rasakan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam proses pemulihan ini, dalam proses kita melepaskan pengampunan ini. Roh Kudus membimbing kita dalam melakukan proses pemulihan dengan menunjukkan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita dapat menyembuhkan hati kita. Dia membantu kita untuk belajar dari pengalaman kita dan kita menjadi bertumbuh dalam iman kita. Roh Kudus juga dapat mengarahkan kita kepada orang yang dapat memberikan dukungan dan dorongan selama masa pemulihan ini. Yang ketiga, yang terakhir, melalui firman-Nya. Alkitab adalah sumber kekuatan dan juga pengharapan kita, saudaraku. Melalui firman Tuhanlah Allah berbicara kepada kita, mengingatkan kita akan kasih-Nya yang kekal dan rencananya yang indah untuk hidup kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan diingatkan bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita dan Dia mengerti akan rasa sakit hati kita. Dia mengerti bahasa air mata kita. Dia mengerti arti tangisan kita. Tuhan menawarkan kasih dan kekuatannya untuk membantu kita melewati masa-masa yang sulit ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, proses pemulihan itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kesabaran kita. Jangan berkecil hati jika engkau merasa belum sepenuhnya pulih hatimu. Teruslah berpengharapan hanya kepada Allah saja. Bersandarlah pada kasih-Nya dan ikuti pimpinan Roh Kudus yang berbicara dalam hati nuranimu.
Ingatlah saudaraku, bahwa pemulihan itu membutuhkan waktu dan kesabaran kita. Jangan berkecil hati jika tidak merasa kesembuhan segera pulih. Teruslah berdoa, membaca Alkitab, dan mencari pertolongan dari saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengalami pemulihan sejati dari luka hati dan menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk membawa pemulihan dan sukacita kembali dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang terluka. Luka masa lalu masih terasa perih dan kami merindukan pemulihan dan kedamaian. Kami membuka hati kami kepadamu Bapa dan memohon belas kasihan-Mu yang besar. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pemulihan yang sejati. Tuhan, Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan luka terdalam sekalipun dan membalutnya dengan kasih-Mu yang lembut. Kami memohon agar Engkau menyentuh hati kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, bantulah kami untuk melepaskan semua rasa sakit dan kepahitan yang kami pendam dalam hidup kami. Bantu kami untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti kami, dan bantu kami untuk menemukan pengampunan atas kesalahan kami sendiri. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi masa depan dengan hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam banyak pergumulan dan beban berat. Engkau akan membukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Biarlah pada hari ini Engkau akan menambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jikalau saudara mau berkenan memberikan komentar apapun pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.